Pengurus LPPD Balangan resmi dilantik, bangun moral spiritual umat Kristiani. Balangan PPKM level 1, Bupati tetap minta masyarakat taati protokol kesehatan. Bupati Balangan serahkan langsung bantuan untuk korban kebakaran. Nananggaluh Balangan sebagai wahana kembangkan Kabupaten Balangan, terutama di bidang kepariwisataan. Percepat capaian program vaksinasi, Gubernur Kalsel ajak masyarakat bervaksin. Tingkatkan kesejahteraan pendidik, Bupati Balangan berikan kenaikan insentif bagi guru ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya, Rizky Amelia Putri. Berikut batarbangan selengkapnya. Bupati Balangan Abdul Hadi melalui staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM, Mahyudi melantik 20 orang kepengurusan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi daerah Kabupaten Balangan periode 2021-2026 di Aula Benteng Tundakan, Kamis 7 Oktober 2021. Bupati Balangan Abdul Hadi melalui staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM, Mahyudi melantik 20 orang kepengurusan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi daerah Kabupaten Balangan periode 2021-2026 di Aula Benteng Tundakan, Kamis 7 Oktober 2021. Mewakili Bupati Balangan, Mahyudi turut mengucapkan selamat atas telah resminya kepengurusan LPPD Balangan yang baru ini. Mahyudi mengatakan dalam berbagai penyelenggaraan Pes Parawi di beberapa daerah bukan hanya kegiatan umat Kristiani, tetapi sudah menjadi milik masyarakat. Hal itu terlihat dari pelaksanaan Pes Parawi yang mana panitia pelaksananya bukan berasal dari umat Kristen saja, tetapi sebagian juga berasal dari beberapa pemeluk agama lain. Terakhir, Mahyudi berharap melalui kepengurusan LPPD Balangan yang baru dapat memberikan peran optimal dalam mewujud nyatakan kualitas persaudaraan antar umat manusia. Sementara itu, Ketua LPPD Kabupaten Balangan, Eter Nabiring mengatakan dengan terbentuknya kepengurusan ini bisa menunjukkan tanggung jawab umat Kristiani dalam pembangunan moral spiritual, guna mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kami harapkan adanya kerjasama yang baik antara kepengurusan dengan pemerintah daerah, itu harapan kami. Eter Nabiring menyampaikan usai dilantik ke depan pihaknya tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi Pes Parawi tingkat provinsi yang akan segera dilangsungkan pada bulan November. Terakhir, Eter Nabiring mengajak pengurus LPPD Kabupaten Balangan yang baru dilantik agar mampu memajukan LPPD dan lebih berprestasi lagi dalam mengharumkan nama daerah di ajang Pes Parawi baik tingkat nasional, bahkan tidak mustahil nantinya bisa berbicara di tingkat internasional. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker. Ketua Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Balangan, Abdul Hadi sampaikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kabupaten Balangan berstatus level 1, Rabu 6 Oktober 2021. Ketua Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Balangan Abdul Hadi sampaikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kabupaten Balangan berstatus level 1, Rabu 6 Oktober 2021. Abdul Hadi mengatakan salah satu upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 ini dilakukan dengan gencarnya pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Balangan.
Ya, alhamdulillah berkat koordinasi dan sinergi yang bagus antara Forkopimda, Pak Dandim, Pak Kapolres terkait dengan vaksinasi, karena vaksinasi salah satu komponen yang menjadi penilaian untuk penurunan level. Abdul Hadi mengatakan untuk pencapaian target vaksinasi, Kabupaten Balangan berada di urutan ketiga di Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya, Abdul Hadi mengatakan, untuk yang terpapar COVID-19 baik yang di rumah sakit maupun isolasi mandiri, angka terakhir ada 7 orang. Dan mudah-mudahan ini ke depannya bisa ditekan lagi sehingga kita tidak lagi berada di level 1 tapi zero COVID gitu. Terpisah pada rapat terbatas yang digelar di Aula Diskominfo, Sekretaris Satgas COVID-19 Kabupaten Balangan Haji Rahmi mengatakan dari penurunan level hingga nantinya diharapkan menjadi zero COVID, Kabupaten Balangan akan tetap menerapkan strategi pengendalian COVID-19. Ada 2 fokus yang dikencangkan, yaitu menerapkan protokol kesehatan dan mengurangi interaksi mobilisasi massa, kemudian memaksimalkan pencapaian dan cakupan vaksin. Dan kemudian masyarakat kita untuk ikut bervaksin sama-sama sehingga kita bisa lebih imun, bisa lebih kuat menghadapi COVID-19 di kabupaten kita. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Setelah mendapatkan informasi rumah warga di Kelurahan Paringin Timur yang tertimpa musibah kebakaran, Bupati Balangan Abdul Hadi langsung mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP dan melihat langsung kondisi rumah milik korban kebakaran. Rabu, 6 Oktober 2021. Begitu setelah mendapatkan informasi rumah warga di Kelurahan Paringin Timur yang tertimpa musibah kebakaran, Bupati Balangan Abdul Hadi langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan melihat langsung kondisi rumah milik korban kebakaran Rabu 6 Oktober 2021. Melihat kejadian tersebut, Bupati Balangan Abdul Hadi didampingi Komandan Kodim 1001 HSU Balangan, Letkol Infanteri Aldin Hadi bersama jajaran segera berikan bantuan simbolis kepada korban berupa uang tunai dan material. Lanjut, Abdul Hadi menyampaikan bahwa menurut cerita dari korban di mana pada pagi hari mereka menyadap karet di kebun yang tidak jauh dari rumah. Kemudian warga pun langsung mendatangi mereka untuk memberitahukan bahwa rumah mereka terjadi musibah kebakaran. Jadi mudah-mudahan keluarga, ibunya, bapaknya diberi kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi musibah yang diberikan Allah ini. Bupati Balangan Abdul Hadi mewakili pemerintah daerah mengucapkan turut berduka cita atas musibah yang menimpa korban dan mengakibatkan seorang remaja, yaitu anak dari warga pemilik rumah tersebut meninggal dunia. Dan kami dan Pak Dandim itu kan tadi menyerahkan uang santunan kematian dan uang bantuan kebakaran itu sebesar 14 juta rupiah di potong pajak. Dewi Sinta dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Pemilihan Nanang dan Galuh Kabupaten Balangan memasuki tahap wawancara di Aula Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan, Kamis 7 Oktober 2021. Pemilihan Nanang dan Galuh Kabupaten Balangan memasuki tahap wawancara di Aula Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan, Kamis 7 Oktober 2021.
Ketua Pelaksana Pemilihan Nanang Galuh Kabupaten Balangan, Ahmad Pajar mengatakan pemilihan Nanang Galuh adalah kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga. Pajar mengatakan sebanyak 18 nanang dan 42 galuh yang mengikuti tes wawancara hari ini. Ternyata antusias dari peserta tahun ini sangatlah luar biasa dan kami pun sangat kewalahan mengadakan kegiatan ini. Untuk kriteria pemilihan nanang galuh, Pajar mengatakan untuk ukuran tinggi badan calon nanang minimal 165 cm dan calon galuh minimal 155 cm. Selain itu, calon nanang galuh juga harus memiliki wawasan yang luas, dapat menggunakan bahasa asing serta memiliki pengetahuan mengenai pariwisata, pemerintahan, dan kebudayaan. Salah satu peserta galuh Balangan, Maisha, mengatakan perasaannya campur aduk saat mengikuti pemilihan nanang galuh ini. Perasaan saya saat mengikuti tes pada hari ini untuk mengikuti ajang pemilihan nanang galuh, ada rasa nervous dan excited. Dikarenakan banyak sekali peserta yang mengikuti ajang pemilihan nanang galuh pada tahun ini daripada tahun-tahun sebelumnya. Maisha berharap apabila nanti dirinya dan teman-teman terpilih menjadi nanang galuh Balangan, mereka dapat ikut berpartisipasi dalam mengembangkan Kabupaten Balangan terutama di bidang kepariwisataan. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Di sana, Nenek sudah vaksin. SMA Negeri 1 Paringin, Kabupaten Balangan menjadi tempat pada bagian program kegiatan vaksinasi bergerak pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Rangkaian dari vaksinasi ini ditinjau langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Sahbiri Nur, Jumat 8 Oktober 2021. SMA Negeri 1 Paringin Kabupaten Balangan menjadi tempat pada bagian program kegiatan vaksinasi bergerak pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Rangkaian dari vaksinasi ini ditinjau langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbiri Nur, Jumat 8 Oktober 2021. Peninjauan kegiatan bertajuk Vaksin Bergerak untuk Banua Sehat turut didampingi Bupati Balangan Abdul Hadi beserta jajaran dari SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Balangan. Gubernur Kalimantan Selatan mengatakan kegiatan vaksinasi bergerak ini dalam rangka untuk mengajak masyarakat dalam mempersempit laju perkembangan COVID-19. Di samping itu, Haji Sahbiri Nur mengatakan bahwa dirinya sangat mengapresiasi Kabupaten Balangan yang bisa menduduki status level PPKM, yaitu level 1 untuk Kalimantan Selatan. Haji Sahbiri Nur meminta hal ini untuk tetap dipertahankan, jangan lengah dan tetap menjaga protokol kesehatan. Sabirin berharap bagi masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi agar diikuti masyarakat yang belum memvaksin diri dan harus pula disertai pelayanan terbaik dari pihak pemerintah provinsi maupun kabupaten. Sementara itu, Bupati Balangan Abdul Hadi dalam sambutannya menyampaikan sempat akui ada beberapa kendala dalam kegiatan vaksinasi di Balangan, terutama kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya vaksin. Sehingga untuk mengatasi kendala tersebut, tim Satgas Kabupaten Balangan terus mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat. Lanjut, Abdul Hadi mengatakan di samping gencarnya sosialisasi yang dilakukan, tim Satgas juga terus mempersiapkan langkah strategi untuk meningkatkan capaian vaksin di Balangan dengan memastikan kepada masyarakat bahwa vaksin tersebut aman. Selain itu, Pemkab Balangan juga bekerja sama dengan instansi vertikal dalam mengajak semua pihak untuk berpartisipasi mendorong masyarakat
sekaligus terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi bahkan menjadi pelaksana vaksinasi. Dan yang terakhir, Abdul Hadi menyampaikan bahwa Pemkab Balangan juga melakukan mobilisasi massa melalui aparat pemerintah yang bekerja sama dengan masyarakat, serta melaksanakan vaksinasi mobile, yaitu mendekatkan pelaksanaan layanan atau tempat vaksinasi yang mudah diakses masyarakat. M. Andre Maulana dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Aman dan melindungi. Pemerintah menjamin vaksin yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinik yang ketat. Vaksinasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tak ada yang dikhawatirkan, tak ada yang diragukan. Siapkan diri untuk vaksinasi COVID-19 yang aman untuk lindungi keluarga kita, lindungi masa depan anak kita, lindungi ibadah kita. Bupati Balangan Abdul Hadi lakukan penandatanganan dalam rangka penyaluran kenaikan dana insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan ASN bertempat di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, Senin 11 Oktober 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Rizky Amelia Putri, mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Balangan Abdul Hadi lakukan penandatanganan dalam rangka penyaluran kenaikan dana insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan ASN. Bertempat di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, Senin 11 Oktober 2021. Kenaikan nilai insentif bagi guru ASN yang diberikan ini berbeda-beda dan disesuaikan berdasarkan dengan golongan yang sudah ditetapkan. Bupati Balangan Abdul Hadi mengatakan penyaluran insentif ini merupakan salah satu visi misinya bersama Wakil Bupati Supiani dalam rangka mensejahterakan dan memotivasi para pendidik dan tenaga pendidik untuk menciptakan generasi emas di Balangan. Abdul Hadi mengungkapkan kenaikan insentif untuk guru ini tidak hanya bagi tenaga pendidik ASN saja, tetapi semua disamaratakan juga kepada tenaga pendidik yang non-ASN. Bagi guru-guru kami harapkan dengan adanya insentif daerah ini lebih semangat lagi gitu kan dalam mengajar gitu. Nanti ada pengawas, ada pendidik nanti yang akan melakukan pengawasan di sekolah-sekolah mereka. Selain itu, Ketua PGRI Kabupaten Balangan Musa sangat mendukung dan berterima kasih atas insentif yang diberikan oleh pemerintah daerah. Karena hal ini bisa dijadikan sebagai acuan semangat para pendidik dalam memberikan mutu pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak di Kabupaten Balangan. Dan mudah-mudahan ke depannya mutu pendidikan di Balangan meningkat juga, dan mudah-mudahan tenaga pendidik dan kependidikan akan selalu disiplin kerja dengan adanya semangat kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Senada dengan hal tersebut, salah satu guru SD di wilayah terpencil Desa Mamantang, Kecamatan Halong, Fiska juga berterima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah mensejahterakan tenaga pendidik utamanya bagi guru yang berada di desa terpencil. Di mana Fiska menyebutkan insentif yang diterimanya sebagai guru SD di wilayah terpencil sebesar Rp3.600.000, yang mana nilai tersebut dirasa sudah cukup dalam memberikan kesejahteraan tenaga pendidik utamanya bagi yang mengajar di wilayah terpencil. Harapan kami untuk tahun-tahun berikutnya semoga tenaga kependidikan lebih disejahterakan lagi. Karena tujuan kami untuk mensejahterakan anak didik yang ada di Kabupaten Balangan. Nanda Yuliarti dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.